Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk melanjutkan pembahasan mengenai dasar-dasar elektronika. Pada pembahasan sebelumnya, salah satu kunci dari revolusi elektronika adalah ditemukannya sebuah material yang amazing, yaitu semikonduktor. Nah, pada pembahasan kali ini kita coba lihat lebih dalam mengenai semikonduktor tersebut. Beberapa hal yang mau kita bahas. Pertama, struktur atom. Yang kedua, level energi. Kemudian kita akan coba lihat mengenai pita energi atau energy band. Dan yang terpenting ini, kita mau lihat struktur atom, khususnya silikon. Lebih dalam kita akan lihat bagaimana sebuah kristal silikon, dan ujungnya, targetnya adalah kita mengetahui proses terjadinya current pair, atau pasangan arus, pasangan elektron dan hole. Tambahan, kita coba lihat bagaimana upaya meningkatkan pasangan arus atau elektron hole ini dengan proses yang namanya doping. Baik, kita coba lihat struktur atom secara umum. Biasa dalam pembahasan fisika, kita lihat bahwa atom ini lebih kurang seperti tampak pada gambar. Gambar yaitu ada inti atom, lalu ada elektron yang berputar, beredar mengikuti orbit tertentu. Ini pendekatan struktur atom ini didekati dengan cara memandang atom sebagai sebuah miniatur dari sistem matahari. Ada matahari misalnya, kemudian ada benda-benda langit, planet yang berorbit mengelilingi matahari. Ini cara memandang sebuah atom. Jelas ukurannya sangat jauh berbeda antara matahari yang merupakan makrokosmos, yaitu alam kosmis yang amat besar, sementara atom ini adalah mikrokosmos, alam yang amat kecil, mikro. Tapi yang terpenting adalah memahaminya. Jadi ada inti atom, di dalamnya ada proton dan neutron. Neutron bermuatan netral, sementara proton bermuatan positif, dan dia dikelilingi dalam orbit-orbit tertentu oleh elektron yang bermuatan negatif. Ini saya ulang bahwa di dalam atom terdapat elektron, ini dia, yang dia mengorbit dengan ini, lihat, dengan level energi, yang memiliki muatan negatif. Sementara proton, dia ada di dalam bentuk sebuah inti atom atau nukleus, tapi dia bermuatan positif, dan akhirnya di dalam nukleus atau inti atom ini terdapat neutron, komponen atom yang bermuatan netral atau tidak bermuatan. Baik, ini pendekatan kita memandang sebuah atom. Nah, kalau kita memandangi secara 3 dimensi, maka lebih kurang seperti ini. Ada inti atom, di dalamnya ada proton, dan kemudian ada neutron, kemudian ada elektron yang berputar, mengorbit di beberapa level energi. Ini level energi pertama misalnya, nanti ada level energi kedua, dan level energi ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah memandang struktur atom, kita coba dekati dengan gambar 2 dimensi. Nah, ini lebih mudah memandangnya. Jadi ini inti atom, di dalamnya ada proton dan neutron, lalu mulailah elektron. Pada level energi 1 misalnya, ada 2 elektron. Lalu kemudian kita lihat ada elektron yang berputar pada level energi yang kedua, biasanya 8, dan kemudian ada lagi elektron yang berputar di level energi berikutnya, biasanya lebih sedikit. Baik, setelah kita bisa memandang atom secara 3 dimensi dan 2 dimensi, kita lihat lebih lanjut. Nah, setiap elektron itu mengorbit, tadi sudah kita bahas, pada suatu track. Nah, track ini memiliki radius tertentu dan memiliki level energi tertentu. Level energi pertama berarti track pertama,
level energi kedua track kedua, level energi ketiga track ketiga, dan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui, ada ikatan antara level energi ini dengan inti atom. Semakin jauh sebuah elektron berada pada level energinya, berarti semakin kecil ikatannya dengan inti atom, dan semakin mudah dia terlepas nanti dari inti atom. Makanya dalam kehidupan sehari-hari jangan jauh-jauh dari inti, ya. Semakin jauh dari inti, mengorbit semakin luas, semakin lemah ikatannya. Nah, setiap energi, setiap radius, setiap level energi tadi saya katakan memiliki ikatan, ya, ikatan spesial dalam bentuk level energi. Tadi sebagaimana saya sampaikan. Nah, baik, yang terpenting di sini, ya, track terluar dari nukleus. Ini nukleus, ini track pertama, level energi pertama, track kedua, level energi kedua, track ketiga, level energi ketiga. Nah, yang paling luar, ya, yang paling jauh disebut dengan valensi, ya, disebut dengan valensi. Berapa jumlah elektron terluar pada energi terluar itu disebut dengan valensi, ya. Nah, elektron yang mengorbit pada track terluar ini, pada valensi ini, disebut dengan elektron valensi, ya. Kalau yang mengorbit dua buah elektron disebut dengan elektron valensi 2 misalnya, dan seterusnya, ya. Jadi sebuah atom nanti dikenali salah satu sifatnya, ya, dengan mengetahui jumlah elektron pada energi terluarnya, disebut dengan elektron valensi. Baik, kita lihat berikutnya. Nah, untuk berpindah, jadi bisa berpindah dari sebuah level energi ke level energi yang lebih tinggi, itu elektron bisa loncat, bisa loncat. Nah, untuk loncat ini elektron memerlukan energi tambahan atau energi baru, ya. Bisa berupa thermal, panas. Jadi kalau ada panas sedikit saja melebihi normalnya, dia bisa loncat. Atau bisa mekanik, ditepuk, dipukul, disenggol misalnya, maka dia juga akan bisa berpindah ke level energi yang lebih tinggi. Kita lihat gambarnya di sini misalnya, ini pada kondisi normal, biasanya suhu 0 derajat Kelvin. Nah, jika ada energi thermal misalnya, ya, suhu yang lebih tinggi sedikit saja, lihat dia loncat, ya, ke level energi yang lebih tinggi, ya. Nah, posisi elektron yang berada pada level energi yang lebih tinggi dari sebenarnya disebut dengan posisi elektron yang tereksitasi, ya, elektron in excitation condition, ya. Namun jika energi sudah habis, ya, maka elektron tersebut dapat kembali, ya, dapat kembali ke posisinya. Sebagaimana tadi dia membutuhkan energi untuk loncat ke level yang lebih tinggi, maka ketika dia kembali ke level energi semula, maka dia melepaskan energi. Kalau tadi diperlukan panas, maka nanti juga akan dilepaskan panas, ya. Ini nanti sering kita dengar, ya, sebuah komponen panas. Kenapa? Karena kemungkinan sedang melepaskan energi. Baik, ini pembahasan mengenai level energi. Nah, karena satu buah material tidak hanya satu buah atom, tetapi sangat banyak atom, maka atom-atom tersebut akan berkumpul dalam sebuah pita, band, ya, sebuah pita. Kalau satu level energi, tapi kalau banyak maka dia akan bentuk sebuah pita. Gambarannya kalau satu seperti ini maka hanya sebaris saja, tapi ketika banyak misalnya seperti ini, maka dia akan bentuk seperti sebuah pita. Semakin banyak maka dia akan bentuk seperti sebuah pita tadi, sebuah baris, ya, sebuah blok. Nah, baik, ini komponen yang sifatnya metal, ya, metallic elements, ya, metallic element, besi, ya, material logam dan seterusnya. Kita lihat. Nah, pada material metal atau logam, ya, dia terjadi overlapping, ya, antara
elektron terluar, valensi terluar, atau kita sebut dengan valensi, pita valensi atau pita konduksi. Nanti kita lihat itu bersinggungan, beririsan dengan pita bawahnya. Karena kondisinya beriringan atau beririsan, bertumpuk, maka elektron dari pita yang bawah itu dengan senang, dengan mudah, tanpa memerlukan energi, itu sudah berhimpit dengan pita di atasnya. Nah, inilah yang mengakibatkan material-material metal, logam itu sangat konduksi, ya. Sangat konduksi, ya. Maka disebut dengan istilah konduktor. Kenapa? Karena dia perubahan dari satu buah level energi ke level energi berikutnya tidak memerlukan tambahan energi. Sudah dari sononya, energinya bisa berlepasan, ya. Elektronnya bisa berpindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain dengan sangat mudah tanpa energi. Karena dia sangat mudah berpindah, maka ya sudah, tidak ada diperlukan energi apapun, ya, untuk berpindah dari sebuah pita ke pita berikutnya. Dan inilah, ya, yang disebut dengan sifat material atau logam, atau kita kenal dengan istilah bahan konduktor, yaitu bahan yang sangat mudah terjadi konduksi, ya, pengaliran arus. Sementara kita lihat sisi yang lain, ya, ini untuk bahan yang insulating atau kita kenal dengan istilah isolator, di mana pita energinya ini terjadi sebuah gap yang sangat jauh, ya. Pita konduksi ini berwarna merah, dan pita valensi nanti yang warna biru ini terdapat gap yang sangat luas, sehingga diperlukan susah sekali, ya, atau diperlukan energi yang amat besar untuk berpindah dari pita valensi band, ya, ke pita konduksi conduction band. Sehingga ini yang kita kenal bahan isolator, dia sulit untuk mengalirkan energi, sulit untuk mengalirkan panas, sulit untuk mengalirkan listrik, sulit untuk mengalirkan gerak dan sebagainya. Kenapa? Ini pita energinya memiliki gap yang sangat luas, yang sangat besar. Baik, ya. Konduktor energi gapnya tidak ada, berhimpitan, beririsan, sehingga sangat konduktif. Isolator sebaliknya memiliki energi gap yang sangat besar, sehingga sulit untuk berkonduksi. Nah, di antara konduktor dan isolator ini terdapat sebuah bahan, ya, sebuah bahan yang disebut dengan inilah semikonduktor, ya. Semikonduktor, ya. Di mana pita energi konduksi conduction band dan pita energi valensi valence band itu memiliki gap yang sangat tipis. Ada gapnya, dia tidak berhimpit dan beririsan sebagaimana konduktor, tetapi memiliki gap. Hanya gapnya sangat kecil. Sekali lagi, gapnya sangat kecil. Small leap required, ya. Sangat kecil. Akibatnya apa? Dengan sedikit energi, maka elektron bisa loncat ke pita konduksi. Sedikit energi, ya. Sedikit tegangan, sedikit panas, sedikit mekanik, maka elektronnya bisa loncat ke daerah konduksi atau pita konduksi. Dengan kata lain, jika elektron bisa loncat ke daerah konduksi, maka akan mudah terjadi konduksi. Hanya ketika tidak ada energi, maka dia berada pada posisi isolator. Nah, inilah kenapa disebut dengan istilah semikonduktor. Pada awalnya isolator, tetapi dengan sedikit energi dia menjadi konduktor. Inilah yang saya katakan pada bagian awal tentang the amazing material. Ada sebuah material yang mempunyai sikap, sifat, properti
yang menakjubkan, yaitu memiliki kemampuan untuk menjadi konduktor dengan hanya sedikit energi. Baik, contoh yang paling aplikatif terhadap material semikonduktor adalah silikon. Ini dia, silikon atau Si. Sebenarnya dulu di awal-awal material semikonduktor ditemukan pada dua atom, ya, yaitu atom silikon dan atom germanium. Tetapi sayangnya perkembangan penelitian, riset, dan fabrikasi, atom germanium tidak sepopuler silikon. Baik, nah ini kita lihat ya, atom silikon atau kode kimianya adalah Si memiliki, lihat, 14 elektron, di mana 2 elektron pada track 1. Nah, lihat, memang track 1 itu hanya membutuhkan 2 elektron saja. Lalu 8 elektron pada track 2. Pada umumnya sebuah track itu diperlukan 8 elektron. Dan karena 14 ya, 2 sudah di track 1, 8 di track 2, tinggal sisanya 4 pada track 3 atau track terluar. Ingat saya katakan tadi, jumlah elektron pada track terluar maka disebut dengan valensi. Dengan kata lain, silikon dia mempunyai 4 elektron pada track keluar atau bervalensi 4. Ya. Nah, karena jumlah elektron pada track terluar adalah 4, ini, maka silikon atau Si disebut dengan istilah tetravalen atomik, ya. Atom dengan 4 elektron terluar. Dalam kode kimia, ini sudah pernah kita bahas atau dibahas ketika SMA mungkin pada saat pelajaran kimia, disebut dengan golongan 4A ini ya, 4. Kenapa? Karena ada 4 elektron pada kulit terluar. Karbon 6, 2 dan 4, silikon 2, 4 dan 8 dan seterusnya, ya. Di sebelahnya ada golongan 3, misalnya B boron, Al aluminium, Ga garnium, ya. Sementara di sebelah kanannya ada golongan 5, N fosfor, arsen, dan publon atau Sb, ya. Baik, inilah silikon, ya. Inilah yang dianggap sebagai material yang menakjubkan, yang menjadi kunci dari perkembangan yang sangat cepat di dunia elektronika. Baik, kita perdalam tentang atom silikon tersebut, ya. Karena silikon memiliki elektron valensi lebih sedikit, ya, dari jumlah yang dibutuhkan, harusnya 8, ya, karena yang dibutuhkan di kulit terluar itu 8, sementara silikon hanya punya 4. Maka, nah di sini, maka atomnya akan bersatu dengan atom sebelahnya, ya. Atom silikon yang satu akan menggandeng atom silikon yang sebelahnya, sehingga apa? Sehingga tercapai 8, ya. Tadi kan cuma 4, ya. Maka dia akan menggandeng, coba lihat, ini sebuah atom silikon, ya, dia punya 4 elektron, 1, 2, 3, 4, tetapi kalau 4 gak kuat ikatannya, maka dia minjam sama ikatan yang atasnya 1, minjam sama ikatan yang sebelah kanannya 1, minjam dengan sebelah bawahnya 1, dan minjam dari sebelah kirinya 1, sehingga total seolah-olah atom ini mempunyai ikatan terluar 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Padahal yang 4-nya punya dia sendiri, yang 4-nya minjam satu-satu dari atom sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, dan sebelah bawah. Nah, inilah yang terjadi pada sebuah silikon murni, ya. Dia membentuk sebuah ikatan, ya, dengan cara meminjam masing-masing dari sebelahnya. Nah, karena, ya, meminjam sebelahnya itu terjadilah sebuah ikatan, ya. Sebuah ikatan yang ikatannya sangat erat, ya. Disebut dengan ikatan kovalen, ya. Ini ikatan kovalen. Lihat, ada 2, dengan atasnya ada 2, satu miliknya, satu pinjaman. Dengan kiri juga ada 2, satu milik, satu pinjaman, dan seterusnya, ya. Sehingga dia karena sangat kuat ikatannya berbentuk kristal, ya, berbentuk kristal, yes, kristal.
Saya bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa silikon ini minimal terdapat dalam pasir ya, silikon O2 atau SiO2. Nah, kita lihat ini pada kondisi normal ya. Pada kondisi normal ini gambar yang sama dengan bentuk berbeda. Ini silikonnya punya 4 buah elektron keluar miliknya sendiri, minjam dari atas 1, minjam dari kanan 1, minjam dari kiri 1, minjam dari bawah 1, sehingga terdapat 8 ya. 4 valensi pinjam 8. Ini jadi di sini masing-masing ada 2, punya dia 1 dan milik yang sebelahnya 1. Terikatlah dalam sebuah ikatan ya, 2 electrons in bond ya. Nah, pada kondisi normal suhu 0 derajat Kelvin, pita valensi ini terpenuhi ya, terpenuhi oleh elektron. Pita konduksinya masih kosong. Tadi lihat ya, sehingga tidak terjadi konduksi pada suhu normal. Semua terikat sangat erat ya. Ini gambaran seperti ini ya. Masing-masing elektron pada posisi valensi, tidak ada yang terdapat pada sisi konduksi karena memang perlu energi ya. Kemudian kita lihat ketika ada sedikit energi saja, nah ini kita ambil contoh di sini, ada sedikit energi saja, itu elektronnya loncat karena kan dia keluar dengan sedikit energi saja. Berbahan semikonduktor, misalnya suhu dinaikkan sedikit, ada elektron yang tereksitasi, loncat, melepaskan energinya karena tambahan energi termal, misalnya panas ya. Ya. Nah, ketika sebuah elektron loncat, ini misalnya loncat keluar, ini dia elektronnya loncat gitu. Karena dia loncat, maka dia meninggalkan tempatnya, posisinya jadi kosong. Nah, posisi kosong ini disebut dengan hole ya, disebut dengan hole. Hole itu lubang ya. Posisinya kosong disebut dengan hole ya. Nah, karena kosong, sebuah elektron posisinya kosong, yang bermuatan negatifnya pindah, loncat, maka yang kosong ini berarti dia bermuatan positif karena kekurangan 1 elektron. Harusnya kan normal ya, jumlahnya sama. Kalau jumlah proton sama elektron sama, maka dia menjadi netral. Tetapi karena elektronnya terlepas, ini ya, mobile elektron dia terlepas, maka posisinya menjadi kosong dan bermuatan negatif ya. Mungkin gambaran detailnya seperti ini. Ini awalnya ketika tidak ada energi. Ketika ada energi termal sedikit saja, maka akan loncat ke pita konduksi. Nah, teman-teman, ketika dia berada pada pita konduksi, maka dia meninggalkan lubang ya. Ini tempatnya dia asalnya, tetapi karena ditinggalkan, maka meninggalkan sebuah tempat kosong atau lubang. Nah, disinilah pentingnya ya. Ketika elektron sudah berada pada pita konduksi, maka dia bebas bergerak, mobile elektron. Nah, gerakan elektron inilah yang menimbulkan arus atau current ya. Dalam definisi fisika, current atau arus itu adalah gerakan elektron ya, Q. Muatan yang bergerak itulah current atau arus. Nah, uniknya berarti mobile elektron yang bergerak ini menimbulkan arus, namanya arus elektron. Nah, tempat yang kosong ini akan diisi oleh sebelahnya. Dia loncat ke sini, sehingga tempat kosong ini terisi. Tetapi karena dia loncat ke sini, tempat ini dikosong, diisi lagi oleh sebelahnya, loncat lagi. Sehingga seolah-olah ada pergerakan juga di bagian valensi. Tapi yang bergerak adalah elektron di bagian valensi. Cuma karena pergerakannya mengisi tempat yang kosong, disebut dengan gerakan Hole. Elektronnya bergerak menimbulkan arus elektron, hole atau lubang kosongnya bergerak menimbulkan arus hole atau lubang kosong. Inilah yang disebut dengan current pair atau pasangan arus elektron hole. Elektron yang bergerak di pita konduksi menimbulkan arus elektron, hole-nya bergerak di pita valensi menimbulkan arus hole. Elektron bergerak, pita konduksi membuat arus
elektron, sementara hole juga bergerak menimbulkan arus hole. Arus elektron yang di pita konduksi disebut dengan arus negatif, ya. Sementara arus hole pada pita valensi disebut dengan arus positif muatannya, ya. Nah, kedua arus ini dikenal dengan pasangan elektron hole. Elektron bergerak, hole juga bergerak, ya. Satu saat nanti mungkin ketika kehabisan energi, elektron yang bergerak tadi itu kembali ke tempatnya, ke tempat semula. Nah, proses kembalinya ini disebut dengan recombination. Baik, untuk menambah banyaknya arus elektron di pita konduksi dan untuk menambah banyaknya arus hole di pita valensi, maka dilakukan doping. Tanpa doping, arusnya sangat kecil sekali, ya. Arus elektron ada tapi kecil, arus hole ada tapi kecil. Untuk itu diperlukan tambahan, disebut dengan doping, ya. Penambahan. Kalau ditambahnya adalah menambah elektron, disebut dengan donate atau donasi. Itu menambahkan golongan 5, ya, karena golongan 5 tadi kan golongan 4 lebih elektron 1 sehingga elektron bertambah. Untuk menambah arus hole ditambahkan akseptor, yaitu golongan 3 sehingga kurang, elektronnya kurang. Elektron yang kurang maka dia akan membuat hole, ya. Jadi golongan 5 ditambah sehingga menimbulkan elektron yang bertambah, lalu golongan 3 dimasukkan sehingga menambah jumlah hole. Akibatnya apa? Elektronnya bertambah, hole juga bertambah, ya. Ini contoh donor ditambahkan golongan 5, ya, sehingga nambah elektron, ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, ada sisa 1, ini jadi nambah elektronnya. Belum bergerak saja elektron sudah nambah, ya. Nah, penambahan dopan yang donor, yang tipe elektron, karena menambah jumlahnya disebut dengan tipe tipe N, maaf, ini ada kesalahan, tipe N, ya. Sementara penambahan golongan 3, ya, sehingga kelebihan lubangnya atau hole-nya, ini gambar seperti ini, bertambah hole-nya, disebut dengan tipe P karena proton bertambah, ya. Tipe N bertambah elektronnya, tipe P bertambah hole atau protonnya. Jika digabungkan, ya, tipe P yang bertambah proton dan tipe N yang bertambah elektron, dua bahan yang digabungkan secara kimiawi dan proses fabrikasi, maka disebut dengan PN junction. Tipe P digabung junction, pertemuan dengan tipe N. Nah, pertemuan bahan semikonduktor tipe P yang digabungkan dengan semikonduktor tipe N disebut dengan dioda. Nah, disinilah kita ketemu, ya. Ini tipe P yang banyak hole-nya dan ini tipe N yang banyak elektronnya. Dan ada sebuah junction, sebuah pertemuan disebut dengan depletion layer, ya, ada lapisan deplesi agar tidak tercampur elektron pada tipe P masuk ke tipe N dan sebaliknya, maka ada sebuah lapisan namanya depletion layer agar tidak terjadi saling, ya, memasuki areal yang berbeda. Tipe P, tipe N digabung, ini jadinya seperti ini, sebuah komponen yang disebut dengan dioda. Jika banyak tipe P-nya disebut dengan nanti ada kakinya, ada pinnya, elektrodanya disebut dengan anoda, sementara yang banyak tipe N-nya disebut dengan katoda. Ya, ini tipe P, dan garis ini apa? Garis ini adalah depletion layer, ya. Depletion layer, batasnya, ya, untuk tidak terjadi rekombinasi atau penggabung. Nah, teman-teman sekalian, ini ujungnya bahwa bahan semikonduktor silikon yang diubah, ditambahkan, didoping dengan tipe P dan tipe N, dan ketika digabungkan secara fabrikasi kimia, dia akan melahirkan sebuah komponen yang amat penting, yaitu dioda.
yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian pembahasan kita mengenai teori semikonduktor. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih.